Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sindanadin, NIM 1912121, kelas PAI 4A. Di sini saya akan membahas skenario tentang guru sebagai administrator pendidikan. Dosen pengampu Ibu Helena Nelis, MPD. Baik, di sini yang pertama yaitu pengertian guru sebagai administrator pendidikan. Administrasi pendidikan merupakan perpaduan dari dua kata, yakni administrasi dan pendidikan, yang masing-masing memiliki makna tersendiri. Ditinjau dari segi kata, administrasi mempunyai arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit, administrasi diartikan kegiatan pencatatan data, surat-surat, informasi secara tertulis, serta penyimpan dokumen sehingga dapat dipergunakan kembali bila diperlukan. Dalam hal ini, kegiatan administrasi meliputi pekerjaan tata usaha, yaitu melayani dan membantu pimpinan organisasi dalam mempersiapkan surat menyurat, mencatat, dan menyimpan arsip-arsip data dan bahan informasi yang diperlukan dalam pengambilan keputusan. Dalam arti luas, administrasi menyangkut kegiatan manajemen atau pengelolaan terhadap keseluruhan komponen organisasi untuk mewujudkan tujuan atau program organisasi. Dari pengertian administrasi pendidikan dapat kita kemukakan bahwa tujuan administrasi sekolah adalah agar semua kegiatan yang mendukung tercapainya tujuan pendidikan, atau dengan kata lain, administrasi yang digunakan dalam dunia pendidikan diusahakan mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua yaitu tujuan guru dalam administrator pendidikan. Guru merupakan salah satu komponen dalam sistem pendidikan yang memiliki peran yang sangat besar dalam pencapaian tujuan pendidikan. Peran guru bukanlah hanya sekedar menyampaikan ilmu pengetahuan kepada peserta didik. Namun, jika dilihat secara luas, guru juga berperan sebagai administrator pendidikan. Administrasi adalah suatu kegiatan atau usaha untuk membantu, melayani, mengarahkan, atau mengatur semua kegiatan dalam mencapai suatu tujuan. Administrasi pendidikan adalah segenap proses pengarahan segala sesuatu baik personal, spiritual, maupun material yang bersangkutan dengan pencapaian tujuan pendidikan. Bagi guru, memahami administrasi pengembangan kurikulum akan sangat membantu dalam menerjemahkan kurikulum sebagai pengalaman belajar siswa. Pemahaman tentang administrasi kesiswaan akan sangat membantu mereka dalam menjalankan tugas memproses siswa menjadi lulusan yang bermutu tinggi. Pemahaman tentang pengelolaan personel akan membantu upaya pengembangan pribadi dan profesionalnya. Pemahaman pengelolaan prasarana dan sarana membantu memperluas wawasan tentang bagaimana ia dapat berperan dalam merencanakan, menggunakan, mengevaluasi prasarana dan sarana yang ada sehingga prasarana dan sarana yang tersebut dapat dimanfaatkan dengan optimal. Adapun guru dalam administrasi pendidikan di sekolah yang sesuai dengan klasifikasinya, yaitu yang pertama administrasi kurikulum, yang kedua administrasi kesiswaan, yang ketiga administrasi kepegawaian, yang keempat administrasi keuangan, yang kelima administrasi prasarana dan sarana pendidikan. Kemudian yang ketiga yaitu fungsi guru sebagai administrator pendidikan. Dalam paparan yang diungkapkan oleh Muhyiddin Syah, pada dasarnya fungsi atau peranan penting guru dalam proses belajar mengajar ialah sebagai director of learning, yaitu direktur belajar. Artinya, setiap guru diharapkan untuk pandai-pandai mengarahkan kegiatan belajar siswa agar mencapai keberhasilan belajar atau kinerja akademik, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam sasaran kegiatan proses belajar mengajar. Dengan demikian, semakin jelas bahwa peran guru dalam dunia pendidikan modern sekarang ini semakin meningkat dari sekadar pengajar menjadi direktur belajar. Konsekuensinya, tugas dan tanggung jawab guru pun menjadi lebih kompleks dan berat. Fungsi pendidik dalam pendidikan dapat disimpulkan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama sebagai pengajar yang bertugas merencanakan program pengajaran dan melaksanakan program yang telah disusun serta mengakhiri dengan pelaksanaan penilaian setelah program dilaksanakan. Yang kedua sebagai pendidik atau edukator yang mengarahkan anak didik pada tingkat kedewasaan yang berkepribadian insan kamil seiring dengan tujuan Allah menciptakannya. Yang ketiga sebagai pemimpin
manajerial yang memimpin, mengendalikan diri sendiri, anak didik, dan masyarakat terkait yang menyangkut upaya pengarahan, pengawasan, pengorganisasian, pengkontrolan, dan partisipasi atas program yang dilakukan. Yang terakhir, ruang lingkup guru administrator pendidikan. Dalam kegiatan pengelolaan sekolah atau administrasi pendidikan, maka ruang lingkup yang harus diketahui adalah: yang pertama, administrasi peserta didik dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Bab 1 Pasal 1 disebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan bagi tugas pada masa yang akan datang. Administrasi peserta didik adalah seluruh kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja serta pembinaan yang kontinu terhadap seluruh peserta didik. Yang kedua, administrasi personal guru. Administrasi personal adalah seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan sungguh-sungguh serta pembinaan yang kontinu para pegawai di sekolah sehingga guru dapat menunjang atau membantu kegiatan-kegiatan sekolah secara efektif dan efisien demi tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tersebut. Disebutkan bahwa tenaga pendidik adalah anggota masyarakat yang bertugas membimbing, mengajar, atau melatih peserta didik. Jadi, guru merupakan garapan kedua setelah peserta didik. Dalam garapan ini juga termasuk pegawai tata usaha, sehingga keseluruhannya disebut personel, pegawai, dan karyawan. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.